Ilmu mahal, 3 teknik psikologi buat lepas dari kecanduan CLI. 1 menit jadi high value man. Bro, yang bakal gue share ini ilmu mahal yang bakal dilakuin sama psikolog ke kliennya buat mengatasi kecanduan. Fokusnya ke cara-cara yang gampang, gak ngejelimet tapi ampuh. Bisa banget lo pakai buat mengatasi kecanduan. Gak cuma kecanduan BKP dan CLI yang dibahas di video ini, tapi juga kecanduan-kecanduan lainnya. Kebanyakan strategi novel gagal karena terlalu repot, terlalu jelimet, susah dilakuin. Otak lo udah capek duluan, udah males duluan. Akhirnya kecanduan lah yang menang. Di sini, gue kasih metode yang simple, sesimpel-simpelnya. Jadi, kalau pas hasrat itu muncul, lo bisa langsung mengatasinya dalam hitungan detik. Yang pertama, namanya negative reinforcement. Menghubungkan kecanduan lo sama pengalaman negatif. Biar otak lo nggak kepengen lagi ngelakuinnya. Ini sering dilatih buat ngelatih hewan sirkus atau hewan penjaga. Biar mereka nggak ngelakuin hal yang dilarang sama pelatih mereka. Dan ternyata efektif juga bro, dipakai ke manusia. Contohnya, lo pakai karet gelang di tangan lo. Pas di jam-jam, lo rawan ngelakuin kecanduan lo. Misal pas lagi tidur sendirian. Tiap kali lo ngerasa pengen nge-BOKP atau CLI, lo tarik karetnya, jepret ke tangan lo. Nggak usah keras-keras bro, yang penting keras aja. Rasa pedes, perih dari jepretan karet ini bakal bikin otak lo jadi sadar. Ke-trigger, teralihkan. Bisa juga dengan cara ngejilat jeruk nipis, jilat pare, atau bubuk kopi hitam. Atau sesuatu yang lo nggak suka rasanya. Paling gampang pakai karet tadi sih. Karena di awal, lo pasti bakal sering ngejepretin karetnya. Tapi lama-lama frekuensinya makin berkurang, dan lama-lama jarang banget. Yang kedua, namanya acceptance approach. Gampangnya gini, pengen gak apa-apa, yang penting gak dilakuin. Jadi, hampir sama kayak metode jepret karet tadi. Tapi gak perlu ngejepret karetnya. Gak perlu lagi menghubungkan kecanduan lo sama pengalaman buruk. Gak perlu nahan diri, biar gak SNGE bro. Lo berpikir SNGE terangsang kepengen itu normal, gak apa-apa. Yang penting pas lagi sange terangsang atau kepengen, lo gak ngelanjutin dengan nonton BKP dan CLI. Biasanya banyak orang yang udah capek kehabisan energi duluan. Buat mencegah pikiran mereka, gimana caranya biar gak terangsang gak kepengen. Akhirnya energinya habis dan menyerah lagi sama kecanduannya. Padahal yang namanya cowok masih muda lagi, wajar kalau hasratnya gede. Yang penting bukan gak terangsangnya bro, tapi gak ngelakuin hal jelek setelahnya. Lagi pengen ya udah terima aja rasa pengen itu, gak usah ditolak. Gak perlu terlalu serius ngeluarin energi buat ngilangin rasa pengen itu. Dan anggap itu sekedar pengen aja, gak harus ditindaklanjuti. Kayak misal, lo pengen makan es kepal Milo jam 11 malam. Lo tahu pengen, tapi lo gak akan serius, lo diamin aja. Lama-lama, rasa pengennya bakal hilang. Yang ketiga, preventive behavioral strategy. Strategi pencegahan dari proses yang paling awal. Gue ingat banget, dulu pernah pegang klien konsultasi yang kecanduan judi di kasino. Berbagai cara dilakuin, kecanduannya nggak berhenti. Ternyata, cara yang paling ampuh adalah dengan ngeblokir kartu ATM-nya. Kita analisis apa yang dilakuin sebelum sampai ke tempat judi. Dan ada satu ritual yang pasti dilakuin, yaitu narik duit dari ATM. Kartu ATM-nya diblokir, jadi kalau mau ngambil duit, sekarang dia harus ke teller bank. Hasilnya, rutinitas ke ATM itu putus, kebiasaan judinya berkurang drastis. Lo juga gitu bro, kalau mau ngilangin kecanduan CLI, analisis apa yang lo lakuin sebelum CLI. Pasti ngeliat sesuatu yang bikin lo jadi pengen kan? Bisa jadi internet, bisa dari yang udah kesimpan di HP. Cara ngatasinya gampang, hapus semua file mesum di HP, komputer, laptop yang ngebantu lo buat olahraga 5 jari. Uninstall aplikasi yang lo buka setiap kali mau nge-BOKP. Hapus browser yang biasa lo pakai buat browsing hal yang kayak gitu. Unfollow cewek medsos yang bikin lo kepikiran kotor. Keluar dari ruangan di mana lo biasa ngelakuin olahraga 5 jari. Pokoknya, bikin proses mengakses materi CLI jadi sulit, sesulit mungkin. Terus yang terakhir, nggak perlu menghukum diri atau ngerasa gagal. Kalau lo relapse atau kalau lo bocor di hari Minggu atau bulan kesekian, nggak apa-apa bro, relapse di hari ke-10. At least lo udah lebih baik dari yang dulu tiap hari ngelakuinnya. Kalau rasa bersalah lo terlalu besar, lo akan menganggap hal itu sebagai hal yang penting banget. Malah akhirnya nggak bisa lepas dari kecanduan itu seumur hidup. Kecanduan itu sebagian besar hilang saat pecandunya udah menganggap hal itu sebagai hal nggak penting dalam hidupnya. Selama lo masih terlalu terobsesi, terlalu ngitungin, bereaksi berlebihan pas gagal, ya selamanya itu akan ada terus sama lo bro. Oke, kalau lo udah capek kecanduan tapi nggak pernah bisa lepas dan ngerasa makin kehilangan kontrol sebagai pria, gimana cara ngatasin hasrat tanpa ribet, tanpa nyiksa diri, dan langsung bisa dipakai saat itu juga? Udah gue tulisin di ebook Panduan Lepas dari Kecanduan, BOKP, dan CLI. Ebooknya bisa lo baca dengan cara klik link di bio gua bro. Dan mau pertanyaan lo dijawab langsung sama gua bro. Join program konsultasi level up, link di bio. Gua jawab pertanyaan lo langsung, gua kasih solusi konkret dan action list. Intensif 30 hari beresin masalah lo. Dijamin lo jadi cowok yang lebih baik. Share juga bro, kalau punya strategi simple, gak ribet, yang bisa bantu lo lepas dari kecanduan olahraga 5 jari. Follow gua buat sama-sama belajar jadi Evilman. Semangat bro!